Ketemu lagi dengan sahabat JMSI Kabupaten Tulambang Barat. Hari ini JMSI bersama dengan satu orang super. Satu orang super ini adalah salah satu aset besarnya Tulambang Barat, khususnya di bidang pariwisata. Hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana kondisi pariwisata yang ada di Tulambang Barat saat ini. Langsung saja kita jemput. Beliau adalah Bapak Mansur, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulambang Barat. Cekidot. Selamat sore Pak Kadis. Selamat sore. Luar biasa sekali. Kalau dilihat dari penampilannya asli itu Bapak. Alhamdulillah. Bagaimana? Dilihat dari topinya asli itu Bapak. Oh gitu. Dan senyumnya juga asli itu Bapak. Sehat. Pak Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Ya, alhamdulillah. Hari ini Pak Kadis terkait dengan kepariwisataan di Tulambang Barat. Ya. Supaya publik tahu, supaya masyarakat kita tahu sebetulnya kita pariwisata saat ini memiliki apa saja dan sudah sampai semana untuk pengelolaan. Oke, terima kasih Mas Wawan. Selamat sore sahabat JMSI. Senang sekali diberi kesempatan bergabung di podcastnya JMSI pada sore hari ini. Jadi sedikit bercerita tentang wisata itu Baba. Orang-orang sudah heboh nih di mana-mana Mas Wawan. Dari mana-mana sudah banyak yang berkunjung ke Baba. Tapi orang belum tahu berapa banyak wisata di Tubaba, hanya mungkin di sebagian depannya aja. Di Tubaba itu banyak sekali. Tubaba ini bukan lagi singkatan dari Tulambang Barat, tapi Tubaba itu adalah masa depan yang dituju oleh Tulambang Barat itu sendiri. Tubaba itu adalah sifat, Tubaba itu adalah fisik yang ada di Kabupaten Tulambang Barat. Dulu orang sering menyebut berseloroh tentang Tubaba ini adalah kabupaten yang bukan tujuan, bukan lintasan. Alhamdulillah sekarang menjadi kabupaten yang bukan main menjadi tujuan dan menjadi lintasan. Di zamannya Pak founding father kita, tokoh penggerak pendiri dari menuju Tubaba pulang ke masa depan Pak Umar Ahmad, kita memang sudah selalu diingatkan tentang bagaimana menumbuh kembangkan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas bangunannya. Di Tubaba hari ini sudah berbagai macam tempat ruang bangunan yang ada yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan yang ada di Provinsi Lampung, khususnya di luar Lampung. Silahkan datang ke Tubaba. Kita punya Islamic Center, kawasan Islamic Center, kita punya Megopark, kita punya Tugu Rato, kita punya kawasan Uluanui, kita punya Taman Kebaikan, kita punya patung The Tinker, The Wings, dan lain sebagainya yang ada di Kabupaten Tulambang. Itu semua buah tangan, buah karya dari Pak Umar Ahmad selaku pencetus penggagas ide-ide kreatif tentang pembangunan kawasan wisata di Kabupaten Tulambang Barat. Oke. Per hari ini Pak Kepala Dinas, per hari ini kondisi destinasi yang sudah sedemikian luar biasa. Selain animo masyarakat Tulambang Barat juga ternyata menimbulkan animo positif untuk masyarakat di luar Tulambang Barat. Yang menjadi pertanyaan, secara pengelolaan bagaimana kita ada wisatawan yang mau berkunjung dan lain sebagainya? Menjadi satu persiapan khusus dari Dinas Pariwisata sendiri seperti itu. Nah, ini terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali dan ini harus ini yang menjadi pokok pikiran kita bersama. Ya. Bagaimana ini jadi satu kendala yang hari ini belum terpecahkan karena tidak mungkin pemerintah sendiri, tapi harus ada hadir mitra-mitra pemerintah dalam mengelola wisata di Kabupaten Tulambang Barat. Hari ini kita sudah mempersiapkan itu ada namanya TIC, Tourism Information Center, ada di Taman Agro. Kalau Mas Wawan pernah berkunjung ke komplek SMK di Taman Agro, itu ada TIC namanya. TIC hari ini belum bisa berfungsi secara maksimal. Kita sudah siapkan sebuah web, kita siapkan peta wisata. Harapannya nantinya pada saat orang ingin berkunjung ke Kabupaten Tulambang Barat, berkeliling Kabupaten Tulambang, sebelum berkeliling mereka harus masuk ke TIC itu dulu. Dari TIC itulah dapat informasi tentang wisata, tentang kuliner, tentang hotel, tentang segala macam yang ada di Kabupaten Tulambang Barat. Nah, ini perlu sentuhan tangan teman-teman sebagai mitra pemerintah dalam mengelola wisata di Kabupaten Tulambang Barat. Tadi sudah disebutkan bahwa di situ ada satu pusat informasi tentang kepariwisataan di TIC Agrowisata ya, komplek SMK. Kemudian gini, yang saat ini mitra yang dimaksud oleh Kepala Dinas Pariwisata khususnya Pak Mansur ya, itu seperti apa Pak? Mungkin atau kelompok-kelompok masyarakat yang memang sadar secara kewisataan ataupun memang kelompok-kelompok masyarakat mereka adalah pelaku-pelaku pariwisata atau seperti apa yang sudah sempat terjaring sampai dengan hari ini? Ya, kebetulan alhamdulillah sekali saya di Tubaba ini
banyak mendapat teman yang memang support, mendukung sekali dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Tulungagung Barat. Terakhir hadir Mas Hatta dan Pak Darwis. Ya, mungkin Mas Wawan sendiri tahu dan sebagai salah satu penggagasnya. Nah, kita perlu mitra pemerintah dalam pengembangan wisata, baik itu penggalian potensi atau pengembangan wisata yang sudah ada, bermitra dengan beberapa organisasi kelompok masyarakat yang memang pro atau concern di bidang kepariwisataan. Salah satunya Pak Darwis, ada Mas Hatta, ada Gekrab, ada Genpi, banyak lainnya yang tentunya hadirnya mereka sangat membantu pemerintah sebagai mitra pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tulungagung Barat. Ya, untuk pengembangan terkait dengan kelompok-kelompok tersebut ataupun organisasi-organisasi yang konsen di bidang kepariwisataan, upaya yang sudah dilakukan ataupun upaya yang sedang dalam benak pemikiran Dinas Pariwisata per hari ini terkait dengan organisasi-organisasi tersebut, apakah sudah dilaksanakan atau masih ada satu kendala yang perlu mungkin secara publik, secara kemitraan masih perlu dibangkitkan lagi? Terima kasih. Jadi sampai hari ini kita sudah bekerja sama dengan beberapa organisasi, salah satunya Pak Darwis dan Mas Hatta. Hadirnya Mas Hatta dan Pak Darwis ini tentu sangat mendukung kita dalam pengembangan pariwisata. Tapi masih terdapat beberapa kendala, terutama dalam pemberian pelatihan terhadap seluruh pelaku usaha peningkatan pariwisata itu sendiri, terhadap seluruh anggota. Misalnya anggota Podari mesti kita bekali dengan pelatihan bagaimana mengembangkan, bagaimana menginformasikan dan lain sebagainya tentang kepariwisataan. Demikian juga dengan Mas Hatta, bagaimana bisa mengeksplor pariwisata di Kabupaten Tulungagung Barat ke dunia luar. Dan mereka sendiri belum kita bekali dengan pelatihan-pelatihan yang memang diperlukan dalam bidangnya. Ya. Nah, itu kita masih terkendala di situ. Nah, tentunya ini kita juga perlu perhatian kepada pimpinan di Kabupaten Tulungagung Barat agar kedepannya diberikan kesempatan ruang untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada seluruh masyarakat yang memang peduli terhadap kepariwisataan di Kabupaten Tulungagung Barat. Oke. Ini kan kalau anak sekolah tahun ajaran baru nih. Nah, otomatis juga tahun anggaran. Iya. Begitu juga di dinas, mungkin ini tahun anggaran. Nah, terkait dengan pelaksanaan apa yang menjadi rencana Dinas Pariwisata tadi, apakah di tahun ini ada Pak program-program seperti itu? Karena kan mengingat bahwa kemarin Mas Hatta dan Pak Darwis bekerja sama dengan TVRI sudah berhasil mengangkat satu karya besarnya Tulungagung Barat di Gedung Ratu misalnya dan sebagainya. Nah, itu kira-kira gimana? Ya, baik, terima kasih. Jadi pada tahun ini kita sudah coba memajukan ini di anggaran APBD Murni tahun 2023, cuman keterbatasan anggaran pemerintah bahwa itu kita tunda sampai di perubahan tahun 2023. Namun hal ini menjadi catatan kami setelah kita berkomunikasi seperti ini. Saya pikir ini penting dan harus menjadi sebuah pikiran dan harus terlaksana di tahun 2023 ini. Siapa? Artinya saya juga selaku jurnalis melihat kinerja teman-teman yang pro dengan kepariwisataan ini kan luar biasa. Ya, luar biasa. Artinya mereka tanpa anggaran, tanpa dibantu, hanya disupport secara moral oleh jenengan, difasilitasi bagaimana mereka bisa membentuk organisasi sampai ke provinsi sehingga SK itu diturunkan, itu sudah cukup luar biasa. Artinya harapan Pak Kadi sendiri terhadap teman-teman penggerak kepariwisataan dan seni pertunjukan yang ada di Tubaba dengan kondisi ekonomi yang sedang seperti ini apa Pak? Pertama, terima kasih saya ucapkan terhadap semua teman penggerak pelaku pariwisata yang sudah berkonsentrasi dan sangat gigih memperjuangkan pariwisata Kabupaten Tulungagung Barat. Harapannya itu ya, jangan patah semangat, jangan terus, dan kita selalu berdoa, berharap, berusaha bagaimana kedepannya pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat akan memberikan ruang tempat kepada teman-teman untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam hal mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Tulungagung Barat. Oke, kepada teman-teman JMSI yang notabene adalah organisasi para owner media, kira-kira apa yang mungkin ada sesuatu yang bisa kolaborasi atau sesuatu yang bisa mensupport apa yang menjadi kegiatan Dinas Pariwisata? Baik, ini sungguh luar biasa JMSI ini ya, jaringan media siber Indonesia ini. Hadirnya di tengah-tengah khusus di kepariwisataan Kabupaten Tulungagung Barat, saya mengapresiasi dan merespek luar biasa. Harapan kita ini terus berkembang, gitu. Sehingga salah satu semakin dibukanya jendela dunia dari dunia kepariwisataan melalui teman-teman dari JMSI. Jadi harapan kita adalah terima kasih dan terus berjuang. Oke, dan teman-teman jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan meminta
satu closing statement Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung Barat, Bapak Mansur, terkait dengan apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah kita unggulkan di Tulungagung Barat. Silakan. Baik, terima kasih. Tubaba hari ini sudah semakin dikenal orang, baik itu di Provinsi Lampung dan di Indonesia pada umumnya. Tubaba hari ini sudah semakin secara luas, nyata sudah dilihat orang dari dunia luar. Harapan kita adalah khususnya kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Tulungagung Barat, marilah kita bangun pariwisata di Kabupaten Tulungagung Barat dengan penuh semangat, dengan penuh dedikasi, tanpa pamrih, sehingga Kabupaten Tulungagung Barat akan tumbuh berkembang, baik itu tingkat kesejahteraannya, ekonomi masyarakat di Kabupaten Tulungagung Barat. Terima kasih Pak Kadis, dan secara khusus saya kepingin jenengan mengenalkan salam Tubaba yang sudah viral di mana-mana, sehingga orang akan tetap tahu bahwa Tubaba selalu menopang yang lemah untuk terus berjaya. Oke Pak? Oke. Salam Tubaba. Salam Tubaba. Cek it out.